Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik, terima kasih pendengar dan penonton RRINet dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi hari ini kita berjumpa kembali di Dialog Lintas Pagi Toli Toli Puel dan Parigi Mautong edisi Jumat 5 November 2021. Membangun profesionalisme aparat penegak hukum. Itu yang coba kita perbincangkan, topik yang coba kita perbincangkan pada pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang hadir di auditorium RRI Toli Toli maupun bergabung dari luar studio. Kita akan sapa yang pertama ada Kasubag Humas Polres Toli Toli, Bapak Ibtu Ansari Tola. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ansari. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ahmad. Ya, kemudian yang kedua ada praktisi hukum, Bung Rano Karno. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Rano. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, kemudian kita juga akan berbincang dengan Kepala Kejaksaan Negeri Toli Toli dan juga ada Humas Pengadilan Negeri Toli Toli Bapak Indra Tua Hasangapon di Baipon. Kita akan coba berbincang bersama beliau. Kita akan memperbincangkan topik membangun profesionalisme aparat penegak hukum. Anda pendengar di 0852 4248 6001 Anda dapat bergabung, dapat berbincang bersama dengan narasumber kami, baik yang hadir di studio maupun yang by phone atau via Zoom pada kesempatan kali ini di 0852 4248 6001. Saya ke Bung Rano dulu terlebih awal. Ini seperti yang kita ketahui ada kasus yang sudah diputus bebas, namun sebelumnya bersalah seperti itu. Nah ini bagaimana menurut Bung Rano Karno melihat fenomena ini? Ya, kalau kita melihat terkait dengan salah satu contoh kasus yang baru-baru ini diputuskan oleh hakim majelis, diputus bebas dan dianggap tidak bersalah dari seluruh tuntutan kejaksaan. Ini sebenarnya hal yang menarik. Kenapa hal yang menarik? Karena kemudian ini menjadi sebuah pelajaran persepsi terhadap penegak hukum kita untuk kemudian sekiranya berhati-hati terkait dengan proses yang akan dilakukan, apalagi ini menyangkut terkait dengan hak hukum seseorang. Nah, fakta persidangan itu yang kemudian dijadikan pertimbangan hakim untuk kemudian melakukan putusan. Nah, hari ini kami dari praktisi hukum berkewajiban untuk kemudian memberikan fakta-fakta hukum itu di dalam persidangan. Nah, kalau kemudian ini terjadi, maka pertanyaannya kemudian adalah kita mempertanyakan terkait dengan kredibel pelaksana terkait penegakan hukum, apalagi apa yang dimaksud oleh jaksa penuntut umum dalam tuntutannya terkait dengan kasus itu. Nah, saya kira itu demikian. Artinya harus ada kehati-hatian. Itu kenapa Bung Rano harus menggarisbawahi seperti itu? Kenapa kemudian saya ingin menyampaikan bahwa harus ada kehati-hatian? Karena asas yang tidak perlu kita kesampingkan adalah asas praduga tak bersalah. Bahwa seorang itu sebenarnya dianggap tidak bersalah ketika dalam proses penyelidikan misalnya seorang ditahan atau ada orang yang melapor, maka di sini proses mulainya di kehati-hatian kita untuk mencari barang bukti pendukung untuk kemudian kita naikkan statusnya menjadi sebuah alat bukti. Nah, status ini akan naik menjadi penyidikan dan akan P21 ke kejaksaan seharusnya melakukan verifikasi lebih detail lagi apakah memang kasus ini bisa dinaikkan atau tidak dengan melihat seluruh unsur yang ada di dalam. Nah, ketika unsur itu kemudian tidak terpenuhi, harusnya jangan dinaikkan menjadi penuntutan di pengadilan. Nah, apa yang terjadi ketika ada kesalahan terkait dengan profesionalisme dan kehati-hatian itu tidak ada, maka yang terjadi adalah hakim melihat di fakta persidangan bahwa ini memang sesuatu yang tidak pernah terjadi, bahwa tidak ada pidana terhadap orang yang tidak melakukan kesalahan. Artinya itu bisa merugikan masyarakat? Iya, sudah pasti. Sehingga nanti ke depan ada pemulihan baik rehabilitasi maupun ganti rugi terhadap apa yang dialami oleh terlapor hari ini yang telah ditahan kurang lebih 4 bulan. Ya. Saya kira ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh masyarakat untuk kemudian membantu seluruh rekan-rekan kita di penegak hukum walaupun kita juga bagian dari mereka, dan itu menjadi hal yang penting bagi seluruh masyarakat Kabupaten Toli Toli. Baik, Pak Ansari Tola bagaimana melihat kasus ini, Pak? Harus ada kehati-hatian seperti itu. Apa yang disampaikan oleh Bung Rano Karno tadi, Pak Ansari? Iya, memang permasalahan itu memang harus, Pak, ya. Karena terutama di pihak kita di Polri, kita kan menggali informasi sumber saksi, ya, harus betul-betul jelas dan bisa
buktikan. Sehingga tingkat koordinasi antar aparat penegak hukum ini, kita melimpahkan berkas itu tidak ada celah lagi. Tidak ada celah lagi. Sehingga tidak ada perbedaan aparat penegak hukum itu sampai ke tingkat hakim penentu itu di pengadilan. Karena mungkin kemarin kasus-kasus yang pengalaman kemarin itu betul atau sampai Bung Rano Karno ini, karena mungkin ketidakhati-hatian sehingga ada hal-hal prinsip yang itu bisa menjadi penunjang untuk bisa tergambar oleh analisanya hakim ini tidak ada terjadi unsur pidana itu, sehingga walaupun itu terjadi bisa tergambar bahwasanya orang ini betul ini hanya laporan fiktif ya. Jadi seakan-akan yang tidak ada diadakan. Padahal itu walaupun fakta real itu terjadi, tetapi kalau bukti-bukti pendukung itu melemah, nah disitulah bisa saja terjadi putusan hakim yang berbeda dengan asumsi orang atau di tingkat bawah itu. Artinya di awal harus ada unsur kehati-hatiannya sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka dan menjalani hukuman dan sebagainya, Pak. Iya, jadi unsur kehati-hatian ini sebenarnya sampai ke tingkat koordinasi. Sehingga kasus ini bisa di P21 atau masih di P19 lagi, dikembalikan lagi ya. Sehingga dia betul-betul lengkap baru masuk ke ranah penuntutan. Yang sampai kita ini karena ketidakhati-hatian kita sehingga masuk ke ranah penuntutan, akhirnya faktanya demikianlah jadi analisanya hakim. Baik. Kita coba sapa Kasih Pidana Umum Kejaksaan Negeri Toli-Toli Bapak Devi Christian. Selamat pagi Pak Devi. Ya, selamat pagi Bapak. Bersama Ahmad Mukadas di studio. Dua narasumber kami juga di studio. Ada Bung Rano Karno dan juga Pak Ansari Tola, Pak Devi. Iya. Baik, Pak Devi, tadi kami coba menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bung Rano Karno, praktisi hukum di Toli-Toli, bahwa memang harus ada kehati-hatian bagi aparat penegak hukum untuk menentukan dan menetapkan suatu persoalan. Ini memang perlu, dan juga bagaimana dari Kejaksaan Negeri Toli-Toli sendiri melihat kasus ini, Pak Devi? Iya Pak, kalau secara garis besar sebenarnya dalam seperti yang dimaksud tadi, kehati-hatian itu sudah menjadi pekerjaan kami sehari-hari Pak. Kami sudah dilengkapi dengan berbagai macam SOP penanganan perkara tentang penentuan perkara tersebut layak atau tidak untuk dilanjutkan ke tingkat penuntutan di persidangan. Itu kami sudah memiliki dasar-dasar tertentu. Jadi saya sependapat tadi memang harus sangat hati-hati dalam melakukan proses penegakan hukum dalam semua rangkaiannya Pak. Ya, izin. Baik. Kemudian Pak Devi, bahwa ketika kasus ini divonis bebas seperti itu, asumsi dari praktisi hukum kita Bung Rano Karno tadi bahwa prinsip itu tidak dijalankan. Bagaimana komentar Anda, Pak Devi? Ini by case, Pak ya. Kalau kemarin kami di Kejaksaan Negeri Toli-Toli memang ada putusan bebas atas nama perkara Laiduma Daeng Pawelang alias Laduma. Perkara ini mohon izin Pak, sedikit saya ceritakan Pak ya. Iya, silakan Pak Devi. Perkara ini kami dakwa tentang perbuatan melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, kalau dari sudut pandang kami, secara administratif perkara ini sudah memenuhi syarat dan layak. Nah, cuman ada hal-hal yang di luar rencana yang terjadi di depan persidangan yang mengakibatkan adanya putusan bebas ini. Demikian, Pak. Baik. Artinya Pak Devi bahwa jaksa merasa tetap yakin bahwa ada perbuatan tersebut, begitu Pak? Sampai saat ini kami tetap yakin Pak, makanya dengan itu berdasarkan keyakinan dan alat bukti yang ada di kami,
atas putusan bebas tersebut kami telah menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung dan kasasinya sudah terdaftar. Kami sekarang dalam tahap penyusunan memori kasasi, Pak. Baik, baik. Ditahan dulu informasinya, Pak Dedi. Saya ke Bung Rano lagi. Iya, Bung Rano, ini ada keyakinan jaksa bahwa ini benar terjadi seperti itu. Nah, sehingga jaksa akan melakukan kasasi untuk kasus ini. Jadi bukan karena kelalaian seperti itu, Bung Rano. Ya, jadi memang di kita maupun misalnya di penegak hukum kejaksaan boleh-boleh saja kemudian memberikan sebuah asumsi bahwa kasus ini sudah memenuhi data administratif untuk dinaikkan ke penuntutan, tidak masalah. Tapi apakah kemudian kalau kita melihat dari kacamata hukum kami bahwa seluruh proses itu akan terbukti di fakta persidangan. Fakta persidangan itu yang kemudian membuktikan bahwa apakah kejadian itu terjadi atau tidak. Nah, terkait dengan misalnya proses administrasi yang telah dilakukan, boleh saja itu sah secara hukum, tapi belum tentu itu kemudian dapat membuktikan terjadinya sebuah tindak pidana. Tapi ada hal yang perlu kita lihat bahwa dalam KUHP pasal 183 terkait dengan menentukan seorang bisa dijadikan tersangka atau tidak. Maka salah satu bukti visum refertum oleh dokter ahli toli-toli itu menyatakan bahwa memang tidak dilakukan tindak pidana pencabulan itu. Seharusnya itu menjadi garis bawah. Harusnya itu menjadi sebuah patokan bahwa kasus ini sebenarnya tidak bisa dilanjutkan. Artinya bahwa tidak ada tindakan di sana. Akte seriusnya kan tidak terpenuhi. Ya. Dari awal seharusnya jangan dinaikkan. Tapi kalau kemudian itu dijadikan sebuah alibi untuk kemudian terpenuhinya secara administrasi, oke saja. Tapi lagi-lagi kita melihat bahwa seluruh rangkaian kasus itu akan terbukti dalam fakta persidangan, dan fakta persidangan inilah yang menjadi kemudian alibi atau misalnya keputusan hakim untuk kemudian mengambil sebuah keputusan apakah kejadian ini terjadi atau tidak. Dan memang saya sepakat dengan Pak Ansari tadi bahwa kewenangan kepolisian itu adalah mengumpulkan, mencari seluruh barang bukti. Itu adalah pekerjaan daripada teman-teman di penyidik. Kemudian dinaikkan lagi apakah kemudian ini sudah bisa dinaikkan untuk menjadi P21 atau P19, dikembalikan berkasnya. Nah, itu dilihat. Nah, mungkin kerja-kerja itu sudah dilakukan, sudah memenuhi syarat administrasi, tapi ada hal yang harus dilihat apakah kemudian itu bisa terpenuhi untuk dinaikkan ke tuntutan atau tidak. Artinya Bung Rano bisa mengatakan ada fakta yang diabaikan. Ada fakta yang diabaikan. Saya kira seperti Baik, itu. ditahan dulu. Saya ke Pak Ansari Tola lagi. Pak Ansari, sebenarnya mekanismenya bagaimana, Pak? Kalau di tingkat kepolisian, publik juga ingin mengetahui ini, Pak. Ketika ada laporan pidana masuk, apa saja yang menjadi pertimbangan kepolisian untuk menindaklanjuti laporan tersebut? Kemudian dilanjutkan ke tingkat penyidikan di kejaksaan karena kepolisian yang awalnya menerima laporan dari masyarakat, Pak Ansari. Iya, kita sesuai SOP saja, ya. Kewajiban Polri menerima laporan atau pengaduan, ya. Kemudian kita meningkatkan ke tahap penyelidikan. Setelah kita lakukan penyelidikan, pengumpulan barang bukti, ya, menurut pendapat penyidik itu bahwasanya alat bukti itu sudah cukup, ya kita lakukan koordinasi ke tingkat penuntut, ya, dalam hal ini Pak Kejaksaan. Nah, berkas itu kita ajukan ke kejaksaan. Apabila di kejaksaan ini dianggap ini belum terpenuhi, ya, maka dia akan kembalikan berkas tersebut ke polisi untuk memenuhi beberapa kriteria administrasi yang perlu dipenuhi oleh pihak penyidik. Nah, begitu pihak penyidik penuhi apa yang disarankan oleh penuntut, maka kita kembalikan berkas lagi untuk P21 ini. Begitu sudah diterima, maka tanggung jawab Polri itu lepas, selesai sudah sampai ke tingkat kejaksaan. Tingkat penuntutan sampai ke pengadilan itu sudah beralih kewenangannya kepada kejaksaan. Nah, begitupun terjadi putusan hakim di dalam pengadilan, itu ranahnya sudah tidak lagi ke pihak Polri, ya, pihak Polri, karena pledoinya sudah disusun oleh pihak penuntut, sudah sesuai dengan fakta-fakta administrasi yang dikumpulkan kemarin. Karena itu sudah dianggap bisa, maka itu dinaikkan penuntutannya sampai ke pengadilan. Nah, kewenangan kita sudah sampai di situ, Pak, ya, sampai di situ. Tidak lagi bisa kita campuri kalau sudah masuk ke ranah penuntutan. Baik. Saya ke Pak Devi lagi, Kasih Pidana Umum Kejaksaan Negeri Toli-Toli. Pak Devi. Ya, siapa? Iya. Tadi kalau Pak Ansari sudah menggambarkan proses di kepolisian seperti itu, Pak.
Nah, untuk di kejaksaan sendiri bagaimana? Karena menurut Pak Ansari bahwa kajian juga dilakukan oleh kejaksaan soal bukti-bukti dari kepolisian. Apa saja hal yang harus dipenuhi sehingga jaksa benar-benar yakin untuk menaikkan proses penuntutan, Pak Devi? Iya Pak, betul sekali seperti yang dijelaskan tadi oleh Bapak Polisi, bahwa koordinasi tentang penanganan perkara itu telah kami lakukan dari tahap penyidikan atau kami namanya tahap pra penuntutan. Nah, di situ penyidik dalam hal ini yang berkewenangan untuk melakukan pengumpulan terhadap alat-alat bukti di tingkat penyidikan itu berkoordinasi secara aktif dengan kami. Setelah itu kami melakukan prosedural sebagaimana yang diatur dalam hukum acara, sehingga perkara yang diajukan oleh penyidik tersebut secara syarat formil dan material telah kami nyatakan lengkap. Nah, sebelum kami menyatakan lengkap itu kami melakukan penelitian, Pak. Kami melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut. Kami teliti item per item mengenai persyaratan formil dan materialnya, dan itu sudah kami nyatakan lengkap. Termasuk seperti yang disebutkan Bapak tadi tentang visum et repertum. Iya. Visum et repertum itu berdasarkan hasil penelitian kami terhadap berkas perkara itu telah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal yang disangkakan terhadap perbuatan terdakwa dalam hal ini. Terima kasih. Baik, Pak Depi, untuk tahun 2021 ini Pak, sepengetahuan kami sudah ada 2 kasus vonis bebas di Pengadilan Negeri Toli-Toli. Awal tahun kasus SKPT fiktif dan saat ini kasus pencabulan seperti itu. Akhirnya menimbulkan penilaian bahwa bukti-bukti dan saksi yang diajukan ke pengadilan tidak kuat. Nah, untuk evaluasi kejaksaan sendiri bagaimana, Pak Devi? Nah, tentu kami selalu melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang terjadi, termasuk tentang perkara-perkara yang bebas. Memang betul seperti yang Bapak sampaikan, di 2021 ini ada 2 perkara bebas di Kejaksaan Negeri Toli-Toli, tetapi atas kedua perkara itu sebenarnya belum berkekuatan hukum tetap, Pak. Jadi sekarang ini masih dalam proses hukum. Yang pertama itu kami sudah melakukan upaya hukum kasasi dan sampai saat ini kami masih menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Demikian juga yang kedua, kami langsung menyatakan kasasi terhadap putusan bebas itu. Sekarang kami dalam masa tenggat waktu untuk penyusunan memori kasasi untuk kemudian kami ajukan lagi ke Mahkamah Agung. Ya, baik, ditahan dulu informasinya Pak Devi, Bapak-Bapak narasumber. Di 0852 4248 6001 Anda tentu pendengar kami undang atensinya untuk menyampaikan opininya pada kesempatan kali ini di dialog Lintas Pagi Toli-Toli Buol dan Parigi Motong. Namun sebelum kita lanjut, pendengar dimanapun Anda berada dan penonton dari net, kita jeda dulu, kita dengarkan dulu yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami di Lintas Pagi Toli-Toli Buol dan Parigi Motong. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona atau COVID-19 dengan cara makan makanan bergizi seimbang, jaga kebersihan lingkungan, rajin olahraga dan istirahat cukup, tidak merokok, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Minum air putih 8 gelas per hari, makan makanan yang dimasak dengan sempurna. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Dan jangan lupa berdoa. Untuk informasi hubungi hotline virus corona 021 521 0411 dan 0812
12123119. Apa kata Dr. Wiendra Waworuntu, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang penyebaran strain coronavirus ke beberapa negara? Coronavirus yang ada beredar seperti MERS itu sebenarnya sama jenisnya, tetapi yang coronavirus yang ini itu novel baru. Makanya disebut adalah novel coronavirus 2019. Kita tidak menyebut bahwa itu dari Wuhan atau mana, tetapi kita sebut novel coronavirus sudah teridentifikasi. Artinya tren ini sudah ada beredar di Hong Kong atau kita di Wuhan yang pertama ini, kemudian juga sudah terjadi penyebaran ke beberapa negara seperti ke Bangkok, Jepang, kemudian Amerika. Novel coronavirus ini sebenarnya seperti juga flu biasa, sama dengan penyakit-penyakit pneumonia ataupun juga influenza. Jadi ini sebenarnya virus-virus influenza, cuma strainnya saja yang berubah. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik, terima kasih pendengar dan penonton RRI.net dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di Dialog Lintas Pagi Toli-Toli Buol dan Parigi Motong, membangun profesionalisme aparat penegak hukum. Bersama dengan Kasih Pidana Umum Kejaksaan Negeri Toli-Toli Pak Devi Kristian, kemudian Kasubag Humas Polres Toli-Toli Bapak Ibtu Ansari Tola, dan juga praktisi hukum Toli-Toli Rano Karno. Di 0852 4248 6001 Anda kami undang partisipasinya pada kesempatan pagi hari ini untuk berbincang secara langsung dengan sejumlah narasumber kami yang ada di auditorium dan juga yang bergabung dari luar studio melalui line telepon di 0852 4248 6001. Bagaimana pendapat Anda pendengar dimanapun berada terkait dengan topik yang coba kita bahas dan juga tentu penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan oleh narasumber kami di 0852 4248 6001. Saya ke Bung Rano Karno lagi. Ya, Bung Rano, ketika putusan bebas diputuskan hakim, tentu ada hak-hak dari terdakwa yang bisa digunakan seperti itu. Misalkan saja pemulihan nama baik dan lain-lain. Apakah selama ini sudah digunakan atau bagaimana untuk mendorong agar penegak hukum bisa profesional seperti itu, Bung Rano? Iya, saya kira memang apa yang kita lihat hari ini untuk di Kabupaten Toli-Toli mungkin belum pernah ada yang melakukan terkait dengan rehabilitasi dan kerugian material yang kita dapatkan sebagai terlapor. Namun ada hal yang sebenarnya terpenting kita melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Kasipidum tadi dari Kejaksaan, bahwa sedang dilakukan kasasi dan memang itu upayanya. Banding kan tidak boleh kasasi yang harus dilakukan ke Mahkamah Agung. Namun kemudian kalau kasasi itu nanti kita lihat putusannya, kalau kemudian tetap menguatkan putusan Pengadilan Negeri Toli-Toli, maka upaya yang tadi disampaikan bahwa terkait dengan rehabilitasi dan gugatan ganti rugi itu bisa dilakukan. Dan itu insya Allah kita menunggu putusan kasasi. Kita berdoa kalau misalnya Mahkamah Agung menyampaikan bahwa menguatkan putusan Pengadilan Toli-Toli, itu akan kita lakukan. Kita lakukan kemudian kemana kita lakukan? Ya ke Pengadilan Negeri Toli-Toli. Siapa yang akan mengganti di sana? Ya kita ajukan kepada negara untuk kemudian mengganti semua itu atas terjadinya sebuah kesalahan yang terjadi dilakukan oleh penegak hukum yang kemudian mungkin menurut mereka secara administrasi terpenuhi, tetapi di dalam fakta persidangan setelah dilihat namun tidak memenuhi seluruh unsur-unsur yang disangkakan sehingga diputus bebas. Baik. Ada penelpon kita yang mau bergabung, Bapak-bapak narasumber, kita sapa. Ada Pak Alpayet. Silakan Pak Alpayet, singkat, padat dan jelas, Pak. Terima kasih Bung Ahmad Mukadas dengan pemateri yang disodorkan pada hari ini. Kami merasa berterima kasih dan merasa senang dengan adanya penjelasan beberapa pemateri ini. Terkait dengan kasus adanya vonis bebas pelecehan yang dilakukan kemarin itu, saya kira ini proses hukum kan belum selesai, masih ada kan kasasi, masih ada PK kalau misalkan demikian ada misalnya. Jadi kami masyarakat mempercayakan sepenuhnya kepada
pihak penegak hukum, dalam hal ini hakim, jaksa, polisi, betul-betul bekerja sesuai dengan yang kami harapkan. Sebab persoalan ini jangan sampai nanti ditunggangi dengan adanya situasi kepentingan masing-masing. Kemudian persoalan kasus adanya sengketa lahan, saya kira ini perlu memang memberikan penyuluhan hukum terhadap sengketa lahan, karena kasus yang ada sekarang bukan saja itu, kami lihat ada beberapa SKPT ya, bukan dalam sertifikat itu sudah dibuatkan SKPT atas nama katakanlah si A, si B. Ada lagi SKPT yang muncul, artinya sudah timpang tindih. Jadi yang kami harapkan dari penegak hukum ini memberikan pendidikan hukum terhadap pemerintah, aparat kecamatan, desa, maupun kepala dusun, maupun warga sekitar. Saya kira demikian, Ahmad Mukaddas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alpayat ya sudah bergabung. Saya langsung ke Pak Ansari Tola untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Alpayat tadi. Silakan Pak Ansari. Ya, memang saya sependapat dengan Pak Alpayat ya. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama kepada aparat desa yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini, apalagi kita lihat dari proses penerbitan kepemilikan ya, pemilikan tanah ya. Ini sebenarnya memang perlu sekali pemerintah daerah hadir di sini untuk lakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi ya, pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama kepada aparat desanya dalam proses administrasi, terutama dalam penguasaan lahan ya. Itu memang perlu agar prosedur-prosedur yang kepemilikan lahan tersebut itu sesuai dengan aturan yang ada. Jadi asal usul tanahnya itu sehingga dia terbit menjadi surat menjadi penguasaan terhadap warga masyarakat itu betul-betul keabsahannya itu bisa dijamin undang-undang. Baik. Pak Ansari, ada Pak Budi di Labengga mau bergabung dengan kita di pagi hari ini. Kita sapa. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Silakan singkat, padat dan jelas Pak Budi. Iya, makasih banyak. Saya hanya tertarik pada persoalan sengketa tanah yang ada di Kecamatan Lampasio. Saya pikir bapak-bapak kepolisian atau penyidik. Pak Budi, ya, Pak Budi, kita pagi hari ini coba bicara terkait dengan profesionalisme aparat penegak hukum terkait dengan sejumlah kasus yang divonis bebas saat ini di Kabupaten Toli-Toli, Pak Budi. Iya, makasih banyak. Saya hanya berharap untuk kepolisian sebagai lebih berhati-hati. Ada hal yang saya pertanyakan, Pak. Ini persoalan vonis bebas itu adalah keputusan pengadilan yang saya pikir kejaksaan lebih tahu kenapa sampai terjadi. Yang kedua, pertanyaan begini. Kalau umpama putusannya itu inkrah bahwa si terdakwa itu akan dihilangkan di penjara, kemudian barang bukti itu Pak apakah bisa dikembalikan atau disita oleh negara? Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta komentar dari Kasih Pidana Umum Kejaksaan Negeri Toli-Toli, Pak Devi. Masih bersama kami Pak Devi? Iya, Pak Devi. Iya, saya mungkin ke Bung Rano Karno, apa yang disampaikan oleh Pak Budi di Labengga tadi, mungkin bisa ditanggapi selaku praktisi hukum di Toli-Toli. Silakan, Bung Rano. Iya, dalam amar putusan Majelis Hakim terkait dengan kasus Laduma dan Malipalewang, itu sudah jelas. Di situ menyatakan bahwa seluruh barang bukti yang disita dalam proses penyidikan sampai dengan penuntutan itu dikembalikan kepada terlapor. Nah, jadi seluruh hak yang melekat terhadap pelapor yang hari ini itu disita itu sudah menjadi kewajibannya untuk dikembalikan. Bahkan pada saat putusan kemarin itu Majelis Hakim memerintahkan untuk hari itu juga segera mengeluarkan pelapor dari rutan. Nah, saya kira ini menjadi poin penting bagi kita bahwa kepercayaan terhadap aparat penegak hukum baik kepolisian dan kejaksaan itu tetap kita mensupport
Namun ada hal-hal yang kemudian ini harus kita bagaimana kita lakukan pressure. Saya sepakat dengan apa tadi penelpon pertama untuk terus memberikan penyuluhan hukum, kesadaran hukum kepada masyarakat. Baik, saya ke Pak Devi lagi, Kasih Pidana Umum Kejaksaan Negeri Toli-Toli. Pak Devi. Ya, siapa? Ya, tadi ada saran dari Pak Budi di Labengga. Mungkin Pak Devi juga sudah mendengarkan secara jelas seperti itu. Menurut Pak Devi, seperti apa? Apakah hanya profesionalisme dari kepolisian dan kejaksaan saja? Namun untuk pengadilan bagaimana? Adakah catatan khusus seperti itu, Pak Devi? Seperti yang disampaikan oleh Pak Budi di Labengga tadi. Ya, terima kasih. Mohon izin Pak. Saya sependapat dengan para penelpon tadi, baik Pak Budi maupun Pak Al-Fayed. Edukasi terhadap masyarakat itu sangat penting untuk selalu dilaksanakan oleh pihak-pihak yang punya kewenangan agar masyarakat itu mengerti, paham akan hak-hak hukumnya, akan hal-hal yang hukum yang bisa melindungi dalam kegiatan kehidupan mereka sehari-hari, dan hal-hal apa yang salah di mata hukum sehingga mereka bisa menghindari perbuatan-perbuatan tersebut. Baik. Ada Pak Kendi sudah bersama kita di line telepon pagi hari. Silakan Pak Kendi. Oke, makasih Pak Ahmad. Assalamualaikum Bapak para narasumber. Saya cuma menuju ke lawyernya Pak Rano Karno. Iya. Pak Rano, sekiranya putusan ini setelah dilakukan kasasi ke Mahkamah Agung, terus putus dan inkrah tidak berubah putusannya, ini kan menyangkut nama baik. Adakah ruang atau bisakah dilakukan pra-peradilan yang dilakukan oleh Pak Rano nantinya, kiranya kalau putusannya sudah inkrah? Tapi itu. Terima kasih Pak Ahmad. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bung Rano menjawab, saya ke Pak Devi lagi. Pak Devi. Iya. Gimana, Pak? Tadi ada penelpon Pak Kendi. Ini ketika putusannya bebas seperti itu, nama baik dari terdakwa ini menjadi hal penting ini untuk dipulihkan kembali. Ini bagaimana, Pak Devi? Terima kasih Pak. Kami selaku penuntut umum atau sebagai jaksa penuntut umum mempunyai kewenangan untuk pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, Pak. Nah, jadi ketika perkara ini nantinya diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dan sifatnya sudah berkekuatan hukum tetap, semua amar yang termuat dalam putusan tersebut wajib kami laksanakan. Demikian, Pak. Kemudian berapa lama Pak warga harus menunggu putusan kasasi tersebut, dan apakah kejaksaan akan bersifat terbuka dengan hasilnya dan berupaya mengembalikan nama baik dari terdakwa seperti itu, Pak Devi? Terima kasih. Kalau untuk berapa lamanya Pak, kami tidak bisa memastikan karena kami juga sifatnya menunggu putusan tersebut diputuskan dan diserahkan kepada kami. Kemudian untuk putusannya itu siapa saja yang membutuhkan informasi tentang putusan perkara, kami bisa membagi atau men-share informasi-informasi tersebut lewat jalur-jalur resmi yang ada di kami, Pak. Terima kasih. Baik, saya ke Bung Rano lagi. Bung Rano, ini tidak diketahui pasti ini kapan waktu putusan kasasi, dan selama belum diterima putusannya maka nama baik dari tersangka dan hak-haknya itu belum bisa dituntut. Seperti juga masukan Pak Kendi tadi. Apa tanggapan Anda, Bung Rano? Ya, memang kalau selama ini kita melihat begitu banyak kasus yang masuk di Mahkamah Agung, sehingga memang dengan range kasus yang ditujukan dari pengadilan negeri setempat ke Mahkamah Agung, itu memang kalau kita lihat selama ini membutuhkan waktu 3 sampai dengan 5 bulan range waktunya, dan itu pasti di range waktu itu pasti sudah keluar putusan. Nah,
terkait dengan apakah kemudian kita akan melakukan upaya hukum terkait dengan kiranya ingkrah oleh Mahkamah Agung bahwa menguatkan putusan pengadilan negeri Toli-Toli misalnya, maka itu sudah jelas. Kita memang harus menunggu itu, dan selama belum ada putusan itu memang jelas terlapor dalam hal ini ya dia sabar menunggu untuk kemudian memberikan sebuah kepastian terhadap dirinya, dan kemudian dia bisa menghitung apa saja kerugian-kerugian yang hari ini sudah termasuk pemulihan nama baik tadi. Nah, itu akan kita lakukan upaya hukum seperti itu. Artinya Bung Rano bahwa dengan waktu yang lama menurut Anda bagaimana untuk memastikan agar jangan sampai kasus yang dibawa ke ranah pengadilan melalui tahapan di kepolisian dan kejaksaan ini dipastikan memang ada unsur pidana di dalamnya? Ya. Jadi memang seluruh kasus yang masuk di Mahkamah Agung itu memang dipercayakan sepenuhnya kepada Hakim Mahkamah Agung untuk menilai. Yang dinilai itu adalah putusan. Yang dia nilai itu adalah putusan pengadilan negeri terhadap putusan bebas. Nah, tinggal dia kaji terkait dengan tuntutan kemudian pembelaan yang ada dalam putusan tersebut. Kemudian ketika dia kaji, maka apakah kemudian dia menguatkan atau tidak. Range waktu yang saya maksud tadi itu adalah begitu banyaknya putusan, begitu banyak kasus yang masuk di Mahkamah Agung. Namun kalau kemudian untuk mengawal itu, saya kira itu tetap kita kawal dengan begitu banyak link-link yang hari ini bisa kita buka, termasuk yang link yang disampaikan oleh tadi Kasipidum Kejaksaan Negeri Toli-Toli. Terkait dengan itu saya kira saya sangat percaya dengan apa yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Baik, saya ke Pak Ansari. Ini bagaimana Pak statement tanggapan Pak Ansari terkait dengan statement Pak Depi, Bung Rano dan juga beberapa penelpon sebelumnya, Pak Ansari? Iya, memang kewajiban terlapor ini dalam hari ini pihak yang korban dengan putusan pengadilan negeri, hak-haknya itu memang secara regulasi kita sudah diatur, Pak. Cuman kalau untuk langsung memenuhi begitu kita merasa diri kita bebas dan merasa korban dengan putusan awal ya atau konstruksi penegakan hukum yang terjadi, nah itu belum tidak bisa juga serta-merta bahwasanya si yang korban ini karena putusan bebas terus seakan-akan saya meminta langsung ada pengadaan atau diadakan. Itu semua punya prosedur, punya standar SOP yang harus terpenuhi semua, apalagi sekarang proses hukum masih sementara ke Mahkamah Agung. Jadi tetap dasar itu yang nantinya akan dikembalikan, bahkan nama baik maupun apa segala macam itu secara teknis itu sudah diatur. Ya sudah diatur dan secara otomatis ini akan dilaksanakan, Pak. Karena itu sudah diatur. Sehingga para terlapor atau yang hari ini dia menjadi merasa korban itu pasti akan dipenuhi semua. Maka apalagi kalau ada hak-hak yang saat ini dia sudah rinci. Misalnya apa saja yang harus dikembalikan. Misalnya akibat dia sudah ditahan, kemudian nama baiknya, ya, semua itu ada prosedur dan ada tahapan-tahapan yang nanti akan dilakukan oleh aparat yang punya kewenangan itu atau instansi yang punya kewenangan untuk bidang itu. Ya, artinya Pak Ansari karena jaksa mengajukan kasasi untuk putusan bebas, dari kepolisian masih meyakini Pak bahwa sebelum ada putusan kasasi, kasus ini belum bisa disimpulkan selesai atau bagaimana Pak Ansari? Iya, kami tetap mengacu kepada prosedural ya. Kalau memang kasus ini sementara bergulir, ya kami tetap kepada komitmen awal pada saat diajukan berkas ke kejaksaan dan kejaksaan menerima, itu kami anggap berarti proses ini masih berjalan, Pak. Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, di 0852 4248 6001 Anda dapat bergabung, berbincang, menyampaikan opini Anda pada kesempatan kali ini di Dialog Lintas Pagi, Toli-Toli Buol dan Parigi Motong. Namun sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami di Lintas Pagi, Toli-Toli Buol dan Parigi Motong. Persatuan Indonesia adalah bunyi sila ketiga dari Pancasila. Kini jiwa persatuan itu diuji. Rasa empati, kepedulian, dan kebersamaan terpanggil dengan adanya pandemi corona. Jika kita pernah bertanya,
Apa yang bisa kita berikan untuk bangsa ini? Kinilah saatnya dengan di rumah saja, dengan menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan tetap produktif. Di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah saja. Di rumah saja. Di rumah aja. Di rumah saja. Di rumah aja. 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 Di rumah saja, gerakan sederhana namun memberikan sumbangsi besar bagi bumi pertiwi. Segenap elemen bangsa, bersama kita lawan dan putus mata rantai penyebaran virus corona COVID-19 dengan Persatuan Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana, COVID-19. Baik, terima kasih Anda masih terus bersama kami di program Lintas Pagi, Toli-Toli Puol dan Parigi Motong. Kita coba berbicara bagaimana sebenarnya profesionalisme dari aparat penegak hukum kita berkaca dari 2 kasus yang terjadi dan divonis bebas di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Kita berharap ke depannya tentu lebih hati-hati lagi seperti yang disampaikan oleh praktisi hukum kita, Bung Rano Karno. Saya ke Bung Rano Karno, ini terkait dengan 2 kasus yang terjadi di Toli-Toli dan tentu bercermin berdasar apa yang Bung Rano sampaikan bahwa memang harus ada unsur kehati-hatian di dalamnya sebelum menetapkan sesuatu mungkin menjadi tersangka, terdakwa dan lain sebagainya. Ini juga sekaligus closing statement dari Bung Rano Karno selaku praktisi hukum di Toli-Toli. Silakan. Ya, baik. Satu hal yang ingin kami sampaikan kepada seluruh aparat penegak hukum, baik dari pihak kepolisian maupun kejaksaan. Ketika ada kasus yang kemudian kita tangani, lalu kemudian itu kita pelajari dan kemudian kita naikkan statusnya, seharusnya di pihak kejaksaan tidak mesti setiap orang harus dituntut dan diancam dengan hukuman. Bisa saja ketika misalnya kejaksaan melihat bahwa kasus ini tidak terbukti, jaksa bisa melakukan justru kasus ini memang tidak pernah terjadi. Itu tidak dilarang. Dan memang artinya kita bersifat legowo terhadap semua kasus. Tidak mesti kalau kita menjadi seorang dari pihak misalnya kejaksaan kita harus menyatakan bahwa seluruh kasus itu harus kita tuntut. Tidak. Tapi kita melihat seluruh dengan seprosedur. Dan saya hargai kepada seluruh teman-teman yang ada di kepolisian dan kejaksaan, kehati-hatiannya sudah dilaksanakan. Namun ada hal lain ketika misalnya ada kasus yang diputus bebas. Nah di situ yang kemudian kita melakukan kritisi terhadap teman-teman. Artinya poin-poin dalam kehati-hatian itu ya yang dilakukan yang mana. Nah ini kan kita melihat fakta yang terjadi di persidangan, adu argumentasi mulai dari dakwaan sampai dengan pledoi yang kami lakukan dengan saksi yang dihadirkan itu sudah cukup akurat untuk meyakinkan hakim bahwa kasus ini memang tidak pernah terjadi. Dari pesan saya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli hari ini adalah bagaimana melihat bahwa kasus hukum itu bukanlah sebuah kasus yang sulit, tetapi ini hal yang sudah biasa sebenarnya untuk kemudian kita ketika berhadapan dengan hukum kita cepat cari pendamping hukum yang kemudian bisa membela hak kita terhadap bahwa kita sama di mata hukum. Baik, saya ke Pak Devi. Pak Devi. Iya, terputus. Saya langsung ke Pak Ansari Tola, Kasubag Humas Polres Toli-Toli. Terkait dengan ini, apa yang Pak Ansari ingin sampaikan kepada masyarakat kita di wilayah Kabupaten Toli-Toli, Pak Ansari? Sekaligus closing statement. Iya, jadi terima kasih. Saya ingin himbau kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Toli-Toli, apabila kita melihat sesuatu kasus atau pelaku-pelaku tindak pidana yang terjadi di lingkungan kita, harapan kami pihak Polri berkait dengan tugas kami, dimohon agar menyampaikan informasi itu betul-betul konkret, lengkap ya, sesuai dengan fakta-fakta yang dilihat secara langsung ya, disaksikan secara langsung sehingga nantinya ini tidak blunder di dalam proses penyidikan nanti
sehingga ada perasaan-perasaan yang seakan-akan dikecewakan oleh aparat penegak hukum. Karena akibat dari informasi yang diberikan kepada aparat penegak hukum, sehingga ini tidak konkret, kekuatan hukumnya ini melemah, akhirnya imbasnya seperti ini. Makanya kami sarankan kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini, apabila mengangkat satu kasus atau informasi yang menjadi kesaksian kepada masyarakat yang ada di sekitar, yang kita bisa melihat secara langsung, menemukan secara langsung, ya, itu harus betul-betul valid, betul-betul bisa kita menjadi dasar untuk penegakan hukum. Jangan sampai data itu kurang lengkap, tidak melihat secara langsung, kemudian kita menginformasikan. Karena kalau untuk menjadi saksi, untuk proses dasar hukum ini, kita tidak bisa hanya mendengar. Itu dia harus melihat, dengan dikuatkan dengan melihat secara langsung, atau dia menemukan secara langsung. Kalau cuma mendengar, orang bisa berasumsi ini hanya isu ya yang tidak valid. Nah, ini yang harus masyarakat memahami. Baik. Jangan sampai asal saja kita mau melapor, yang penting sudah melapor. Tetapi kekuatan saksi yang bisa menjadi dasar untuk penuntutan, ini yang akhirnya melemah, sehingga penuntutan itu bisa saja terjadi bebas. Inilah pemahaman-pemahaman yang perlu disepakati oleh para warga masyarakat. Kembali ke tadi kegiatan sosialisasi, pemahaman tentang aturan-aturan yang ada. Nah, ini harus ada peran juga dari pemerintah setempat agar bisa melakukan edukasi-edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat itu bisa memahami. Baik. Dengan melibatkan instansi-instansi terkait. Gitu. Baik. Saya ke Pak Devi. Pak Devi. Ya, siap. Ini kami ingin tanggapan Pak Devi atas statement yang disampaikan oleh praktisi hukum kita di Toli-Toli, Bung Rano, yang mana poin kehati-hatiannya dilakukan kejaksaan ketika vonis bebas terjadi. Silakan sekaligus closing statement Pak Devi. Ya, terima kasih Pak. Memang benar yang disampaikan bahwa kehati-hatian dalam penanganan proses hukum itu harus dilakukan. Dengan demikian, kami juga di Kejaksaan telah dilengkapi dengan berbagai macam SOP dalam proses penegakan hukum yang wajib kami laksanakan item demi itemnya, Pak. Sehingga yang mana perkara kami nyatakan lengkap atau siap untuk dilimpahkan ke proses selanjutnya, ataupun mungkin kami secara resmi dapat menyatakan bahwa perkara tersebut tidak cukup buktinya sehingga kami akan melakukan pengembalian kepada penyidik tentunya. Kemudian kalau untuk kedua perkara bebas yang terjadi kemarin, sampai saat ini perkara tersebut masih dalam proses hukum. Jadi belum ada putusan hukum yang putusan hakim yang bersifat berkekuatan hukum tetap yang dapat kami laksanakan, atau belum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang sudah menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa para terdakwa tersebut tidak bersalah sebagaimana yang didakwakan. Jadi dapat saya sampaikan, kami di sini masih menunggu putusan hukum yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung, sehingga mungkin di waktu yang akan datang kami dapat men-share lagi apa sebenarnya yang menjadi putusan dari Majelis Hakim tersebut. Baik, terima kasih. baik. Pak Devi. Iya. Ya. Pak Devi. Ya, iya. halo. Ini kan dilema seperti itu, Pak. Ketika kasus vonis bebas banyak terjadi, maka ada kemungkinan warga yang tidak bersalah. Namun mereka menyandang status sebagai terdakwa dan ditahan sampai berbulan-bulan. Seperti kasus Pak Laduma ini, Pak Devi. Iya. Halo. Iya, Pak Devi. Maaf Pak, agak terputus-putus tadi. Baik, Gimana, Pak Devi. Seperti yang Anda sampaikan, ini kan menjadi dilema, Pak. Ketika kasus vonis bebas banyak terjadi, maka ada kemungkinan
warga yang tidak bersalah, namun mereka menyandang status sebagai terdakwa seperti itu dan ditahan sampai berbulan-bulan seperti kasus Pak Laduma ini. Bagaimana tanggapannya, Pak? Iya, ketika seseorang menyandang status tersebut, tentu berdasarkan hukum acara memenuhi persyaratan hukum acara sehingga dia bisa menyandang status tersebut. Misalkan ada alat bukti permulaan yang bisa menyatakan bahwa dialah seorang pelaku tindak pidana. Nah, tentu itu mekanisme hukum acara yang berlaku di negeri ini, Pak. Nah, kemudian jika misalkan nanti kenyataannya bahwa dia tidak bersalah oleh sebuah putusan hukum yang sudah bersifat berkekuatan hukum tetap, nah, tentu dia bisa melakukan atau mencari hak-haknya sebagaimana yang diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Baik. Bung Rano, ini terakhir Bung Rano. Ini ketika berbincang dengan terdakwa kemarin, apa yang Bung Rano dapat tangkap dari pengalaman dan apa yang dirasakan setelah menjalani masa tahanan namun bebas? Mungkin bisa jadi referensi bagi penegak hukum juga, Bung Rano. Silakan. Iya, pertama dari sisi psikologi ya, terlapor tidak bersalah lalu kemudian harus menjalani hukuman. Belum lagi dia menjadi kepala keluarga dan harus menaungi keluarganya. Ini sangat sangat mengganggu sekali terhadap psikologinya. Nah, seperti apa tadi yang bahwa dikatakan bukti permulaan, sebenarnya itu tidak cukup. Tidak cukup bukti permulaan pada saat kasus ini itu hanya menunjukkan baju baru, kemudian satupun saksi tidak pernah melihat kasus ini. Sehingga apa yang disampaikan tadi oleh dari pihak kepolisian bahwa saksi itu harus melihat, maka tidak terpenuhi juga. Maka ini menjadi pertimbangan. Nah ini setelah saya berdiskusi dengan terlapor terkait dengan psikologinya dia, dan dia menyatakan bahwa pernah mengeluarkan kata-kata ditembak pun saya siap, Pak. Ketika saya tidak melakukan sesuatu lalu kemudian dituduhkan, dan saat ini saya sudah berbulan-bulan ditahan dan dia meminta terkait dengan keadilan hukum. Ada tidakkah keadilan hukum kepada saya yang sudah ditahan terhadap orang yang melaporkan saya? Itu bahasa terakhir dari dia. Baik, Bung Rano, terima kasih atas kehadirannya, sudah hadir di RRI. Terima kasih Pak Ansari Tolah, terima kasih Pak Devi sudah memberikan penjelasannya kepada masyarakat kita di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya presenter Anda Ahmad Mukadas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas.